Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab persamaan lingkaran atau irisan kerucut. Jadi pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu lingkaran, unsur-unsur lingkaran, persamaan lingkaran, terus dua lingkaran yang saling asing dan subbab-subbab lainnya. Dan pada hari ini kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling bersinggungan dan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling beririsan, dimana manfaat dan tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling bersinggungan, dan juga untuk mengetahui persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling beririsan. Jadi, untuk mempelajarinya, simak video ini sampai selesai ya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling bersinggungan. Jadi, misalkan ada dua lingkaran seperti ini, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q, yang saling bersinggungan di titik E, sehingga menghasilkan garis persekutuan lingkaran, yaitu garis G. Begitu pula dengan gambar yang B, di mana lingkaran P ini saling bersinggungan dengan lingkaran Q, sehingga menghasilkan titik E dan garis persekutuan, yaitu G. Nah, ketika kita diketahui dua lingkaran yang saling bersinggungan ini, maka kita akan mencari atau memecahkan apa persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling bersinggungan ini, ya. Nah, misalkan di sini ada contoh soal, diketahui dua buah lingkaran dengan persamaan x-2 dikuadratkan ditambah dengan y-4 dikuadratkan sama dengan 9, dan x-6 dikuadratkan ditambah dengan y-7 dikuadratkan sama dengan 4, dan tentukan persamaan garis singgung persekutuan kedua lingkaran ini. Jadi di sini yang diketahui adalah dua persamaan dari dua buah lingkaran, yaitu ini dan ini. Lalu kita disuruh atau diperintahkan untuk menentukan persamaan garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Misalkan di sini adalah lingkaran P dengan persamaan x-2 dikuadratkan ditambah dengan y-4 dikuadratkan sama dengan 9. Dan yang satunya sebut saja kita lingkaran Q, persamaan lingkaran Q, yaitu x-6 dikuadratkan ditambah dengan y-7 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, dua persamaan lingkaran ini, mula-mula kita akan mencari titik pusat dari lingkaran P, dan juga R atau jari-jari dari lingkaran P. Jadi untuk rumus yang seperti ini, maka konsep dari persamaan lingkarannya adalah x-a dikuadratkan ditambah dengan y-b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Nah, kita tulis ulang lagi, x-2 kuadrat ditambah y-4 dikuadratkan sama dengan 9. Dari sini kita lihat bahwa untuk pusat lingkarannya adalah a, b, sehingga pusatnya adalah a adalah 2 dan b adalah 4. Sedangkan r kuadrat sama dengan 9. Maka R sama dengan akar 9, di mana akar 9 adalah 3. Jadi, lingkaran yang memiliki persamaan x-2 dikuadratkan ditambah y-4 dikuadratkan sama dengan 9 mempunyai titik pusat 2,4 dan jari-jari 3, seperti ini. Lalu, untuk lingkaran Q, dengan persamaan x-6 dikuadratkan ditambah dengan y-7 dikuadratkan sama dengan 4, maka pusatnya adalah a, b, di mana a adalah 6 dan b adalah 7. Jadi pusatnya adalah 6,7. Dengan jari-jari R kuadrat sama dengan 4, maka R sama dengan akar dari 4, sehingga menghasilkan jari-jari 2. Jadi lingkaran dengan persamaan x-6 dikuadratkan ditambah dengan y-7 dikuadratkan sama dengan 4 mempunyai titik pusat yaitu 6,7 dan jari-jari 2, seperti ini. Dan nanti jika digambarkan akan menjadi seperti ini, di mana titik pusat P terletak pada 2,4. Jadi X-nya 2 dan Y-nya 4. Jadi di sini adalah titik P. Dan jari-jari 3 satuan. Jadi 1, 2, 3. Begitu juga di sini 1, 2, 3 jari-jarinya. Lalu Q dengan persamaan X-6 dikuadratkan ditambah dengan Y-7 dikuadratkan sama dengan 4. Maka gambarnya seperti ini, di mana X-nya adalah 6, ini 6, lalu Y-nya adalah 7. Jadi titik Q berada di sini dengan jari-jari 2, 1, 2. Jadi lingkaran P dan lingkaran Q saling bersinggungan, seperti itu ya. Nah, jadi sudah diketahui bahwa titik pusat P adalah 2,4 dan jari-jarinya 3, sedangkan lingkaran Q memiliki titik pusat 6,7 dan jari-jari 2. Selanjutnya kita akan mencari koordinat titik E. Jadi di sini rumusnya adalah RP XQ ditambah RQ XP per RP plus RQ, RP YQ
ditambah dengan RQ YP per RP ditambah dengan RQ. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, misalkan di sini RP berarti jari-jari lingkaran P, yaitu 3 dikali dengan XQ. XQ adalah ini. Lingkaran Q, X-nya adalah 6. Lalu ditambah dengan RQ. RQ adalah jari-jari lingkaran Q, yaitu 2 dikali dengan XP. XP adalah 2 dibagi dengan RP, jari-jari P adalah 3 ditambah RQ, yaitu 2, RP, jari-jari P adalah 3 dikali dengan YQ adalah 7 ditambah dengan RQ adalah 2 dan dikalikan dengan YP adalah 4 dibagi dengan RP 3 ditambah RQ 2. Nah, lalu kita hitung 3 kali 6 18 ditambah dengan 4 per 5, 3 kali 7 21 ditambah dengan 8 per 5 sehingga menghasilkan titik 22 per 5, 29 per 5. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah koordinat dari titik E, di mana titik E yaitu titik persekutuan antara lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradien garis PQ, di mana gradien garis PQ mempunyai rumus yaitu YQ dikurang dengan YP dibagi dengan XQ dikurangi XP. YQ yaitu YQ 7 dikurangi dengan YP 4, ini ya YP, lalu dibagi dengan XQ yaitu 6 dikurangi dengan XP yaitu 2, sehingga gradien garis PQ adalah 7 kurang 4 sama dengan 3, 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya di sini garis G ini tegak lurus dengan garis PQ. Nah, karena garis G tegak lurus dengan PQ, maka MG sama dengan negatif 1 per MPQ. Nah, seperti ini. Karena garis G tegak lurus dengan PQ, maka gradien garis G adalah negatif 1 per MPQ, di mana MPQ adalah 3 per 4. Jadi seperti ini, atau bisa kita tulis dengan negatif 4 per 3. Nah, selanjutnya karena garis G melalui titik E, maka persamaan garis G dapat dicari dengan Y sama dengan gradien G X min XE ditambah dengan YE, di mana Y sama dengan MG adalah gradien garis G adalah negatif 4 per 3 dikali dengan X dikurangi dengan XE. XE nya adalah 22 per 5 ditambah dengan YE adalah 29 per 5. Nah, kita sederhanakan, kita distribusikan menjadi negatif 4X per 3, negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif 88 per 3 kali 5, 15, lalu dijumlah dengan 29 per 5. Sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Selanjutnya kita sederhanakan ya, yang ini, yaitu negatif 4X per 3 tetap ditambah dengan, kita rubah penyebutnya menjadi 15 semua. Nah, di sini tetap 88, di sini 15 dibagi 5 adalah 3, lalu 3 dikurangi 29 adalah 87, sehingga menghasilkan negatif 4 per 3X ditambah dengan 88 ditambah dengan 87, yaitu 175 per 15. Atau bisa kita sederhanakan, kita bagi menjadi 5, negatif 4 per 3X ditambah dengan, ini kita sederhanakan, masing-masing penyebut dan pembilangnya dibagi menjadi 5, sehingga menghasilkan 35 per 3, seperti ini. Jadi persamaan garis singgung persekutuan kedua lingkaran itu adalah Y sama dengan 4 per 3X ditambah dengan 35 per 5, atau 4X ditambah dengan 3Y dikurangi 35 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Seperti itu. Nah, subbab selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling beririsan. Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang saling beririsan? Untuk mengetahuinya, pelajarilah contoh soal berikut. Jadi di sini ada sebuah contoh yang berbunyi, diketahui dua buah lingkaran memiliki persamaan x min 2 dikuadratkan ditambah dengan y min 1 dikuadratkan sama dengan 9, dan x min 2 dikuadratkan ditambah dengan y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Tentukanlah persamaan garis yang menyinggung sisi kanan dua lingkaran seperti tampak pada gambar berikut. Nih. Jadi di sini terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Nah, di sini ada persamaannya karena jari-jari lingkaran A lebih besar dari lingkaran B, maka x min 2 pangkat 2 ditambah dengan y min 1 pangkat 2 sama dengan 9 adalah persamaan dari lingkaran A. Dan ini x min 2 dikuadratkan ditambah dengan y min 3 dikuadratkan sama dengan 4 adalah persamaan dari lingkaran B.
Nah, selanjutnya kita akan mencari pusat dan jari-jari terlebih dahulu dari dua lingkaran ini. Di sini lingkaran A sama dengan, rumusnya adalah X min A dikuadratkan ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sedangkan persamaan lingkaran A ini adalah X min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y min 1 dikuadratkan sama dengan 9. Maka dari sini kelihatan pusatnya adalah A, B, yaitu di titik 2,1. Dengan jari-jari R kuadrat sama dengan 9, maka R sama dengan akar 9. Maka R adalah 3. Seperti ini. Lalu pada persamaan yang kedua, yaitu lingkaran B, X min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Maka pusatnya adalah 2,3 dan jari-jarinya adalah akar dari 4 atau hasilnya 2. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari jarak titik pusat lingkaran A ke jarak titik pusat lingkaran B, yaitu dengan rumus akar dari XA dikurangin XB lalu dikuadratkan ditambah dengan YA dikurangi YB dikuadratkan. Di sini XA-nya adalah 2 dan XB-nya 2 juga, lalu dikuadratkan ditambah dengan YA 1, ini YA-nya, dan YB adalah 3. Kurangi 3 dikuadratkan seperti ini. Berarti 2 dikurangi 2, 0 kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi 3, negatif 2 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar 4 atau akar 4 ini adalah 2. Seperti ini. Selanjutnya, karena garis K ini menyinggung pada lingkaran A dan juga lingkaran B, yaitu pada titik C dan titik D, maka kita akan mencari panjang garis CD, yaitu dengan akar AB kuadrat dikurangi dengan jari-jari lingkaran A dikurangi jari-jari lingkaran B lalu dikuadratkan, di mana AB-nya adalah 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi dengan RA, jari-jari A adalah 3 kurangin RB adalah 2. Seperti ini. Berarti akar dari 4 dikurangin 3 kurangin 2, 1. Jadi akar 3 ini adalah panjang dari CD. Selanjutnya, di sini pada gambar 5.22 terlihat bahwa jari-jari L1 lebih besar dari L2. Jika ruas garis AB dan CD diperpanjang, maka akan saling berpotongan di titik E, sehingga menghasilkan segitiga siku-siku EBD dan EAC. EBD dan EAC merupakan segitiga sebangun, sehingga EA per EB sama dengan AC per BD. Bahwa L1 lebih besar dari L2. Ini kan L1. L1 adalah lingkaran A. Lingkaran A ini lebih besar daripada L2. L2 atau L lingkaran B. Nah, di sini dikatakan jika ruas AB dan CD diperpanjang, maka akan berpotongan di titik E. Mana jika ruas AB dan CD diperpanjang, maka akan menghasilkan atau akan berpotongan pada titik E seperti ini. Sehingga menghasilkan siku-siku EBD dan EAC. Siku-siku EBD dan juga EAC. Selanjutnya, EBD dan EAC merupakan segitiga sebangun, sehingga EA per EB sama dengan AC per BD. Sini EA, di mana EA adalah EB ditambah dengan AB per EB sama dengan AC per BD. Nah, jadi nantinya akan menghasilkan panjang EB yaitu 4. Selanjutnya, aturan sinus dapat digunakan untuk menentukan sudut E, sehingga BD per sin sudut E, BD mana? BD per sin sudut E sama dengan EB per sin sudut D. EB per sin sudut D. Seperti ini. Dimana tadi sudah dikatakan bahwa sudutnya adalah siku-siku, sehingga sin sudut D yaitu 4 per sin 90. Nah, sehingga akan menghasilkan sudut E adalah 30 derajat. Selanjutnya perhatikan gambar 5.23, karena segitiga EFG siku-siku, maka sudut G ini ya, sudut G sama dengan 180 dikurangi dengan 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Dan gradien dari garis K sama dengan tangen 180 derajat dikurangi 60 derajat, di mana tangen 120 derajat adalah negatif akar 3. Oleh karena garis K melalui titik E dan titik E merupakan hasil translasi titik B yaitu 2,3 yang bergeser 4 satuan ke arah sumbu Y positif, maka koordinat E 2,3 ditambah dengan 4 atau E 2,7. Jadi diperoleh persamaan garis K yaitu Y min 7 sama dengan negatif akar 3 dikali dengan X min 2. Jadi dari lingkaran yang bersinggungan ini akan menghasilkan persamaan lingkaran Y sama dengan negatif 1,73X ditambah dengan 10,46. Nah, materi hari ini mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat melalui WhatsApp group. Selanjutnya untuk tugas hari ini yaitu kalian merangkum mengenai materi yang telah diajarkan pada hari ini, dapat dari video ini ataupun dari referensi lain. Selanjutnya rangkuman dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke? Terima kasih.